Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Di malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Buyu, pembahasan tentang jual beli. Kita akan membaca hadis 795. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahahu Tirmidzi wal Hakim, walakin fi isnadihi maqal wa lahu syahid. Kata beliau dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man farraqa, siapa yang memisahkan, baina walidatin, antara seorang ibu, wa waladiha, dan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antaranya dan antara yang dia cintai pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim, akan tetapi dalam sanadnya terdapat kritikan, cuman dia memiliki pendukung. Sehingga karena ada pendukungnya, hadits ini disebut dengan hadits hasan. Bagus dipakai untuk berdalil. Kita baca lagi yang kedua karena sama. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a gulamaini aqwain tabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala adrikuhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'an. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat. Qad sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Tabarani wa Ibnul Qattan. Kata beliau dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk menjual gulamain akwain, dua budak yang masih kecil, keduanya bersaudara. Maka saya pun menjual keduanya dan saya pisahkan. Artinya saya jual pisah, satu ke orang lain, satunya ke orang lain. Maka saya sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan adrikhum, pergi, ya, ambil kembali keduanya, satukan kembali. Jangan kamu menjual keduanya kecuali dalam keadaan bersama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para perawinya thiqat, terpercaya, dan telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnul Jarud dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim,
serta At-Tabrani dan Ibnu Qattan. Ini hadis adalah hadis yang sahih. Di sini adalah terkait dengan hukum menjual budak. Tentunya alhamdulillah di masa kita sekarang ini tidak ada perbudakan. Tapi ini sekedar untuk diketahui hukumnya. Budak itu kan boleh dijual ketika budak itu perempuan, boleh dijual ibunya. Kita tetapkan anaknya tetap. Boleh dijual anaknya juga, ibunya tetap milik kita. Demikian pula kalau ada budak yang bersaudara, boleh dijual saudaranya saja. Saudaranya yang satu tetap. Boleh dijual dua-duanya juga. Karena budak diperlakukan seperti harta. Boleh dijual, boleh dihibahkan, boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan. Bahkan ketika seorang tuannya meninggal, dia jadi harta warisan. Dia jadi harta waris. Cuman terkait dengan hukum jual beli, ketika seorang budak punya anak yang masih kecil, tidak boleh dipisah, dijual ibunya, anaknya tidak. Atau dijual anaknya, ibunya tidak. Kalau anaknya masih kecil. Kata Nabi SAW, man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, dia jual ibunya, anaknya tetap. Atau dia jual anaknya, ibunya tetap. Maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual terpisah. Kalau kita punya budak, seorang ibunya, kemudian dan anaknya. Demikian pula dua bersaudara. Gulamain kalau masih kecil. Kalau sudah besar tidak ada masalah. Ini dua bersaudara yang masih kecil. Masih gulam, masih anak-anak. Tidak boleh kita menjual saudaranya itu berpisah dengan saudaranya yang lain. Kalau mau dijual, jual bersamaan di satu tuan. Di satu tuan. Ini anjuran Nabi SAW. Pernah beliau suruh Ali di sini, mantu beliau, untuk menjualkan budaknya, dua orang. Yang masih kecil dan bersaudara. Maka Ali pun menjualnya dalam keadaan dia terpisah. Satu yang lain yang beli, yang satunya orang lain. Maka Nabi SAW menyuruh Ali untuk kembali mendatanginya dan menyatukan keduanya, dan Nabi ingatkan, jangan kamu menjual keduanya kecuali secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa dua bersaudara itu dijual dengan cara bersamaan ke satu tuan. Bersamaan ke satu tuan. Ini kalau terkait dengan hukum perbudakan. Terkait dengan hukum perbudakan. Hadis ini juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, walaupun ini terkait dengan hukum budak, tapi kan sama dengan harta. Kita bilang seperti itu kenapa? Yaitu demikian pula hewan. Ketika hewan, sapi ataupun kambing ataupun unta memiliki anak masih kecil, tidak boleh kita menjual induknya. Tidak boleh kita menjual induknya, atau tidak boleh kita menjual apa? Anaknya, sementara dia masih butuh. Masih butuh. Kalau sudah besar, boleh. Kalau sudah besar, dia sudah pisah dari ibunya, ya, usianya, dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mencari minum sendiri, maka boleh dijual. Walaupun terpisah. Boleh dijual, walaupun terpisah. Ini yang disebutkan terkait dengan hadis yang kita baca. Kemudian berikutnya, kita tidak terlalu meluas di situ karena terkait dengan hukum perbudakan. Kemudian kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qalat si'ru bil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nas ya Rasulullah qalat si'ru fasa'ir lana
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal musta'ir, al-qabidul basit, ar-raziq, wa inni la arju an alqallaha ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimatlamatin bidamin wala malin." Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, "Ghala as-si'r bil Madinah." Meninggi, naik harga di Madinah. Maka berkata orang-orang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ghala as-si'r, harga meninggi, naik. Fasa'ir lana, tentukan harga untuk kami." Supaya orang-orang pasar itu tidak menaikkan harga. Tentukan harga untuk kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Innallahu wal musa'ir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menaikkan harga. Iya, ketika harga naik, maka itu bukan di tangan kita. Itu sudah ditentukan sebelum kita diciptakan. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah ditentukan bahwa tahun sekian akan naik harga. Allah yang menentukannya. Allah al-qabid. Allah yang, kata Nabi, Allah yang menyempitkan rezeki. Al-basit. Allah yang melapangkan rezeki. Ar-razik. Allah yang maha memberi rezeki. Artinya, kalau harga turun, ya rezeki juga kurang. Ya, kalau harga naik, pasti rezeki bertambah. Nah, ini tidak dipahami oleh orang. Ini yang disadarkan oleh Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabat. Ketika harga naik, maka pasti akan sesuai dengan penghasilan. Kalau harganya juga turun, pasti juga penghasilan kita juga apa? Turun. Kan seperti itu. Nabi SAW ingatkan, dan sungguh saya berharap agar saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut saya dengan kedzaliman yang pernah terjadi pada darahnya atau pada hartanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam 5, kecuali An-Nasa'i, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis adalah hadis yang sahih, bahkan sanadnya di atas syarat Imam Muslim. Ini hadis menjelaskan kepada kita ya hukum menentukan harga. Untuk satu harga terhadap semua toko tidak boleh kasih naik. Apa hukumnya? Para ulama rahimahumullah ta'ala seperti al-Imam Ibnu Qayyim beliau berkata, "Wala yajuzu inda ahadin minal ulama ayyakula lahum la tabi'u illa bikada wa kada. Robahtum aw qasid." Tidak boleh di sisi seorang pun di kalangan para ulama. Tidak ada orang ulama yang membolehkan untuk berkata kepada para pedagang, tidak boleh kalian menjual kecuali dengan harga demikian dan demikian. Kalian untung atau rugi pokoknya harus sekian harganya. Itu tidak ada seorang ulama pun membolehkan. Iya. Nabi SAW saja, ya kan, ketika naik harga, belum tidak berani bilang, sudah saya tetapkan harga ini sekian, itu sekian. Mana Nabi mengatakan, Allah yang menentukan harga. Allah yang menentukan harga. Kenapa tidak boleh? Sudah kita maklumi di pembahasan kita sudah lama sekali di syarat jual beli. Pak jual beli itu kan akan sah kalau ada saling ridho. Kalau kita tetapkan satu harga, belum tentu pedagang sana ridho. Belum tentu. Iya. Karena kalau kita cari ridhonya manusia, tidak bisa kita dapat. Karena orang macam-macam. Ada orang sudah murah, dia belum ridho. Ada juga orang tinggi harganya, dia sudah ridho.
Iya. Makanya disebutkan oleh para ulama, ridho nas goyatun la tudra. Ridhonya manusia itu adalah mencari sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Mencari ridhonya orang itu mencari sesuatu yang tidak bisa kita capai. Susah mencari ridhonya orang. Sebaik apapun itu kita, pasti ada yang tidak senang. Pasti ada yang tidak senang. Ada yang tidak suka. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menjadikan kita di atas muka bumi ini, sebagiannya adalah merupakan ujian terhadap sebagian yang lain. Sebagian kita adalah cobaan untuk sebagian kita. Adalah cobaan untuk sebagian kita. Makanya di sini terkait dengan harga barang itu orang terserah dia mau menjual barangnya berapa. Mau menjual barangnya berapa? Kan kita tidak dipaksa untuk beli. Kalau mau beli sini, alhamdulillah. Kalau tidak mau, akan cari di pasar toko yang lain. Di toko yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala yang ia memberikan kelapangan. Allah juga memberikan kesempitan. Allah juga memberikan sempitan terkait dengan rezeki. Iya. Hanya saja para ulama seperti Ibnu Qayyim, demikian pula sebelumnya Ibnu Taimiyah, boleh menetapkan harga di keadaan-keadaan tertentu. Boleh. Misalnya kacau sekali harga, tidak bisa diatur, maka boleh menentukan harga di keadaan-keadaan itu. Tapi ini kembali kepada para penguasa yang didengar ketentuannya, yang didengar ketentuannya. Iya, ini terkait dengan naiknya harga. Dan hendak dibolehkan memaksa pedagang untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan orang tertentu, sesuai dengan keinginan orang tertentu. Iya, ini disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Tidak boleh memaksa pedagang untuk menentukan harga terhadap barangnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, dalam hal ini mayoritas, kata mereka, la yajuzu at-tas'ir. Tidak boleh kita menentukan harga kepada orang terhadap orang lain, itu penjual yang lain. Bal yabi'u kullu insan bima tayassara lah wa bima yara annahu la anna lahu maslaha anna lahu fihi maslaha wa ribahan. Wan nasu yatafawatuna fi syira'i sil'ah wa fil itiyani biha ila su'. Masyaallah. Bahkan setiap orang memiliki kebebasan terhadap apa yang mudah baginya, dan dengan apa yang dia memandang itu dia sudah untung. Iya, dia sudah untung di situ. Kan ada orang jual untung sedikit saja, itu dia lihat itu maslahat untuk jualannya. Tapi ada juga orang kalau untung segitu tidak cocok. Kan semua orang kan kadang mungkin pengiriman barangnya tidak sama dengan yang satu. Iya kan? Kadang mungkin biaya yang dia pakai untuk mendatangkan ke tokonya berbeda dengan toko yang satu. Makanya mayoritas mengatakan semuanya bima tayassara, sesuai dengan apa yang mudahkan untuknya. Wa bima yara anna lahu fihi maslahah wa ribahan, dan dia memandang bahwa ini yang bagus untuknya dan ini untung baginya. Wan nas yatafawatun fi syira'il sil'ah, apalagi ini jadi dilihat dari orang yang punya toko. Orang yang datang belanja itu kan berbeda-beda dalam membeli barang. Orang berbeda-beda dalam membeli barang, berbeda-beda. Wabilitiyani biha ila suq, orang berbeda-beda mendatangkan barang itu ke pasar. Itu yang Anda bilang tadi. Berbeda-beda orang mendatangkannya ke pasar. Beda seperti tadi saya bilang, ongkos kirimnya
berbeda. Jadi tidak boleh kita paksakan. Oh, saya segini jual, kamu harus segitu juga. Iya, tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Iya, tidak boleh seperti itu. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, rahimahumullahu ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau an Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa fatih. Rawahu Muslim. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru illa fatih. Tidak ada orang yang menimbun kecuali itu adalah orang yang berdosa. Kecuali itu adalah orang yang berdosa. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis menunjukkan sebuah hukum kepada kita, yaitu terkait dengan pedagang. Bahwa pedagang tidak boleh menimbun barang untuk menyusahkan kaum muslimin. Tidak boleh menimbunnya. Menyimpannya, menahannya. Sampai menunggu harga itu mahal. Tapi dalam keadaan barang itu tidak ada yang tersebar. Ini yang dilarang. Adapun barangnya banyak, melimpah, banyak menjual, terus dia simpan di gudangnya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh di sini adalah orang kesusahan mencari barang. Dia sengaja tahan, tunggu harga naik baru dia apa? Keluarkan. Ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Dan ini hukumnya adalah diharamkan. Hukumnya adalah diharamkan. Karena Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidak ada yang menimbun barang, apakah itu makanan atau apa saja yang kaum muslimin butuhkan, kecuali itu adalah pendosa. Kecuali itu adalah pendosa. Iya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan hadis-hadis seperti ini, kata beliau, wa dhahiru ahaditsil bab annal ihtikar muharram min ghairi farqin baina qutil adami wad dawab wa baina ghairihi. Insyaallah. Nampak dari hadis-hadis dalam masalah ini bahwa melakukan penimbunan barang itu diharamkan. Tidak dibedakan apakah itu makanan pokok orang, makanan pokok, kendaraan, atau selainnya. Tidak harus makanan. Tidak harus makanan. Iya. Ini juga karena dia menyusahkan kaum muslimin. Dimaklumi hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Man darallahu alaih. Siapa yang membuat orang lain sengsara, maka Allah akan membuatnya sengsara. Ini kan menyusahkan orang. Yang menimbun ini adalah menyusahkan orang. Maka itu akan menjadi sebab dia susah. Mungkin dia enak saat dia jual harga tinggi. Enak terima uang. Tapi menyusahkan orang lain. Tadinya orang butuh, dia enggak keluarkan barangnya. Maka ini akan menyebabkan dia disusahkan. Akan menyebabkan dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada yang bisa membantunya nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Ada hadis riwayat Imam Ahmad yang semakna dengan itu. Cuman kita tidak perlu sampaikan karena terwakili oleh hadis tadi. Karena dalam hadis Imam Ahmad terdapat rawi yang dhaif. Ada Abu Ma'syar Najih Ibn Abdurrahman As-Sindi. Dia adalah rawi yang dhaif.
cuman cukup hadis yang ada di hadapan kita. Ya, ada di hadapan kita. Semisal dengan itu. Semisal dengan itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum yang disebutkan oleh penulis rahmatullah. Kemudian berikutnya terakhir untuk pertemuan ini kata beliau rahmatullah di hadis 799 An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tutarrul ibil wal ghanam faman ibta'aha ba'd fa huwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubah in sya'a amsakaha wa in sya'a raddaha wa sa'an min tamar muttafaqun alaihi wa li Muslim fa huwa bil khiyar thalathat ayyam wa fi riwayatin lahu allaqaha al-Bukhari waradda ma'aha sa'an min ta'am wala samra. Qala al-Bukhari wa tamar aktsaru. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man ishtara sa'atan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an. Rawahul Bukhari wa zada al-Ismaili min tamrin. Masyaallah. Ini tentang orang yang membeli barang dia ditipu dalam beliannya itu. Dicontohkan di sini dengan onta dan kambing. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "La tutarrul ibil wal ghanam." Jangan kalian sengaja menahan air susunya onta dan atau kambing itu. Kan dulu orang mau beli onta, beli kambing, itu mereka biasa beli karena air susunya. Kalau dilihat ini air susunya banyak, maka dia punya semangat untuk membelinya. Nah, kadang ada kecurangan dalam menjualnya. Jadi dia sebelum dia bawa ke pasar, dia tahan air susunya. Sampai banyak, bengkak, baru dia bawa ke pasar. Sehingga orang melihat, oh Masya Allah, ini bagus ini. Iya, ini dia menipu pembeli. Nabi bilang, tidak boleh seperti itu. Sebagaimana juga nanti akan hadis, insya Allah pekan depan, penjual yang menyimpan bagian atas barang bagus. Bagus, di bawahnya yang jelek-jelek. Itu juga nanti akan datang. Nah, ini di hewan. Dia tahan air susunya supaya kelihatan apa? Dia tidak perah. Dia tak perah air susunya beberapa hari supaya apa? Kelihatan, wah ini dalaban. Dia labin, punya banyak air susu. Ah, kata Nabi Famani bata'aha, siapa yang membelinya? Dengan tadi yang sudah ditipu. Siapa yang membelinya? Setelah itu, fahuwa bi khairin nadhar. Maka dia punya dua pilihan. Ba'da ayyahlubaha. Setelah dia memerahnya. Karena kan diperah baru tahu. Oh ternyata satu kali diperah sudah selesai. Tidak muncul lagi kecuali waktu lagi yang lama. Ya, dia punya pilihan. Insya Allah, kalau dia mau ya sudah, alhamdulillah, tidak ada masalah, saya sudah ditipu. Paling tidak bisa dipotong, dimakan. Boleh? Wa insya raddaha wa so'an min tamar. Kalau dia mau, maka dia kembalikan. Kalau dia mau, dia kembalikan dan dengan satu sok dari kurma. Kenapa satu sok dari kurma? Ya untuk pengganti tadi dia sudah pernah apa? Air susunya. Dia sudah pernah air susunya. Ini tentunya diambil kembali uangnya kan dia telah ditipu. Dia telah ditipu. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan fahuwa bil khiyar thalathat ayyam. Ini waktunya sampai 3 hari. Jadi dia boleh ini dia kembalikan dalam waktu apa? 3 hari kan nggak mungkin pas beli langsung dia tahu kan? Kan dia perah dulu air susunya, ternyata dia simpan nggak muncul lagi. Boleh sampai 3 hari. Dalam waktu ini dia boleh kembalikan atau dia terus simpan untuknya.
Iya, dalam riwayat juga baginya dan di riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan secara ta'liq oleh Imam Al-Bukhari, waraddaha ma'a so'an min ta'am. So'an min ta'am. Dikembalikan bersama satu sok dari makanan. Satu sok yaitu 4 mud. 4 kali telapak tangan sini digabungkan, ini dia kembalikan segitu dari makanan. Tapi bukan gandum. Berkata Imam Bukhari, kurma lebih bagus, kurma lebih banyak. Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, siapa yang membeli kambing yang muhallabah penuh air susunya di kantong susunya penuh. Dan setelah itu dia pernah parut dahab, kemudian dia kembalikan fal yarudda ma'ha so'an. Maka dia kembalikan dengan satu sok. Berkat riwayat Imam Al-Bukhari dan ditambah oleh Ismaili berupa kurma. Berupa kurma. Hadis ini memberikan sebuah ilmu kepada kita bahwa kalau kita membeli barang tidak ditahu aibnya disebabkan karena penjual tidak kasih tahu, maka kita boleh kembalikan. Kita boleh kembalikan kalau barangnya cacat sebelum kita beli dan orang itu tidak kasih tahu kita. Karena Nabi SAW sudah jelaskan bahwa orang yang menjual barang kemudian dia kata Nabi SAW jelaskan dan dia jujur, kata Nabi, burika fi bai'ihima, diberkahi dalam transaksinya. In buyina wasodaq, itu syaratnya. Kalau dia jelaskan dan jujur. Kalau di barangnya bilang bagus, ya bagus. Kalau palsu bilang dia palsu. Kalau ada cacatnya dia harus bilang bahwa ini ada cacatnya di sini. Kalau seperti itu maka diberkahi jual beli keduanya. Tapi wa in katama wa kadza, kalau dia tutupi, dia dusta, maka muhiqat barakatu bai'ihima, dihilangkan berkah jual beli keduanya. Ini secara berkah. Tidak ada berkahnya keuntungan dari tipu menipu. Secara berkahnya hasilnya. Kemudian yang kedua, secara jual belinya. Si pembeli ketika dia tahu itu, maka dia punya pilihan. Boleh dia kembalikan barangnya, ambil uangnya, karena dia ditipu. Boleh juga tetap, dan boleh dia minta wakaf, minta selisih harga. Ini sudah, ini ada cacatnya, kamu tidak kasih tahu saya. Berapa potongan harganya kalau ada cacat ini? Itu namanya dia berdamai. Dan waktunya ini 3 hari. Waktunya ini adalah 3 hari. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dan dia kembalikan setelah dipakai dengan ada harga penggantinya 1 sok dari kurma. Kalau tidak ada kurma maka boleh dihargakan. Boleh dihargakan. 1 sok itu harganya tergantung jual belinya. Jelas 1 sok itu adalah nilai timbangannya. 1 sok adalah ada yang mengatakan 3 kilo itu paling tingginya seperti Syekh dan ada yang mengatakan 2,5 kilo dan itu Syekh Ibnu Utsaimin setelah penelitian yang lama. Jadi dia kalau sudah dia pakai baru dia tahu ada cacatnya maka boleh dia kembalikan. Dan dengan yang dia pakai boleh kembalikan senilai 1 sok. Boleh dikembalikan senilai 1 sok. Tinggal tanya berapa nilai kurma 2,5 kilo. Berapa nilai kurma 2,5 kilo? Baru dia ganti uangnya dengan itu. Dia kembalikan, dia ambil uangnya, dan dia bayar hak pakainya tadi selama berapa hari itu 3 hari, atau 1 hari atau 2 hari. Dengan 1 sok dari kurma. Dengan 1 sok dari kurma. Dan hadis ini karena Nabi mengatakan 2 pilihan. Boleh dia tetap ambil. Boleh dia kembalikan. Menunjukkan sah jual belinya. Cuman berdosa karena dia menipu. Sah jual belinya. Cuman dia berdosa karena menipu harga. Menipu tentang barang itu. Dia tidak jelaskan. Dia tidak
jelaskan. Ini selesai untuk pertemuan ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan akan datang insya Allah dengan hadis-hadis yang berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagian sebelah sini. Karena kalau sebelah sini pasti ada. Karena sayap kanan ini, Masya Allah, tidak pernah kosong. Sebelah sini gimana? Silakan Pak, sedikit Pak Haji Idrus. Bagaimana bentuk dua jual beli dalam satu transaksi? Yaitu kita bilang, ini gelas, kalau kamu jual bayar sekarang, bayar cash 5.000. Ya kalau kamu cicil 10.000. Si pembeli bilang, baik. Langsung diambil. Tanpa dia menentukan yang mana dia mau. Langsung saya diambil. Dia enggak bilang, baik saya cash saja 5.000. Atau saya cicil saja 10.000. Enggak. Langsung diambil. Harganya. Dan langsung dia tetapkan, saya ambil. Tanpa dia tentukan harga mana yang dia mau. Itu namanya dua harga. Dalam satu transaksi. Di antara bentuknya. Kita paham? Adapun nanti kalau dia pilih salah satunya, enggak jadi dua. Baik, saya cicil saja. 10.000. Itu yang dealnya. Yang dealnya. Itu satu harga namanya. Itu satu harga. Masih ada? Pak Haji terus. Tidak ada lagi yang sebelah sini anak muda? Pak Haji terus dulu Pak. Karena belum duluan angkat tangan. Waalaikumsalam. Jual beli kuda? Budak? Ini terjadi sejak zaman sebelum Nabi, kemudian waktu zaman Nabi masih ada wahyu turun menghentikan. Setelah itu Pak, ketika Islam bahwa tidak boleh lagi ada penghambaan manusia kepada manusia, itu dihapus. Kalau tentang di Quran tidak ada yang turun, kan bisa dihapus dengan hadis Pak. Seperti kan model penghapusan itu Pak, kita tidak harus tuntut Quran. Karena model penghapusan dalam syariat itu Quran dengan Quran, atau Quran dengan hadis, atau hadis dengan Quran Pak. Model penghapusan hukum. Model penghapusan hukum. Ada yang dihapus Quran dengan Quran. Quran dengan Quran. Ada juga yang dihapus Pak, Quran dengan hadis. Jadi ada turun Quran menghapuskan hadis. Ada juga hadis turun Quran hapus atau sebaliknya. Sebaliknya. Jadi ada juga hadis dengan hadis. Ada juga hadis dengan hadis. Bentuk-bentuknya. Iya. Nah, perbudakan itu dihapus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, negara menimbun barang. Tapi kalau lembaga pemerintah atau yang ini seperti sekarang Bulog, timbun beras, gula dan seterusnya, ini dibenarkan. Dia menimbun atau dia hanya dia kumpulkan supaya diedarkan dengan baik. Kan beda Pak. Menimbun itu dalam artian orang butuh dia tidak keluarkan. Bukan dia gudangkan. Barang baru dia kemas, bukan. Itu tidak masuk itu Pak. Ini maksudnya orang lagi butuh itu dia barang. Maka dia sembunyikan. Dia tahan sampai tunggu harga naik. Kalau yang itu kan Pak bukan.
Mereka hanya atur alurnya. Seperti itu. Ketiga, jual beli termasuk hewan tadi disebut. Dewasa ini kadang jual beli kucing. Kucing kecil, kucing polanya dan sebagainya. Kucing tidak ada. Ini kena juga cara. Semua, Pak. Jadi itu mencakup hewan dan orang. Tidak boleh dipisahkan antara induknya dan anaknya. Kalau memang ini anaknya masih butuh kepada induknya. Cuman terkait dengan kucing tidak boleh diperjualbelikan, Pak. Ya, kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena dilarang melakukan transaksi jual beli kucing. Kalau Pak Haji punya kucing, ya hanya boleh hadiahkan. Yang tidak boleh dimakan harganya kucing. Kalau orang muslim, kalau orang non-muslim, ya urusannya tidak kena hukum. Tidak kena hukum. Oh, maaf, karena ini sedikit melebar dari topik. Dewasa ini kita tahu semua firman umat, maksudnya bahwa bulan dan sebagainya. Untuk mengantisipasi infeksi minimal tidak lingkup keluarga baru untuk bisa merusak atau tidak menguntungkan namun yang kelompok persaudaraan kesehatan ini kami tanyakan. Kami tahu di Indonesia Muhammadin ada dan semua tidak kelompok telah Kenapa? Baik, baik. Masya Allah. Jadi kita yang kita tanya tadi, kadang orang akan bertanya, kan ini ada kelompok ini yang kita sebut, ada kelompok itu. Kalau Salafi kelompok enggak? Bukan. Nah. Dia Salafi itu kan enggak kelompok. Dia enggak punya yayasan. Dia hanya sekedar penamaan. Karena Nabi bilang beliau adalah salaf, maka kita bilang saya ikut salaf. Jadi itu salaf, Pak, Nabi yang tetapkan, bukan sebuah lembaga yang menamakannya. Iya, jadi Nabi katakan kepada anaknya, Fatimah, ana khair salaf lak. Saya ini salaf terbaik untukmu. Salaf itu artinya Pak, pendahulu. Jadi Nabi menamakan dirinya salaf. Sehingga kita bilang, saya pengikut Salafi. Maksudnya apa? Siapa itu? Saya pengikut orang terdahulu. Maksudnya apa? Nabi. Jadi bukan lembaga itu. Bukan yayasan. Bukan yayasan. Jadi ini tidak dibilang kelompok, Pak. Cuman kenapa paling ada perkumpulannya? Itu yang menyatukannya hanya Quran dan Sunnah. Hanya Quran dan Sunnah. Tidak ada anggaran dasar, yayasan, tidak ada begitu-begitunya. Ini yang mengumpulkan, mau belajar hadis, sama-sama kita belajar. Mau paham Quran, seperti itu, Pak. Dan tidak ada bilang kartu anggota, tidak ada sama sekali. Pak Haji kalau ikut saya berarti anggota saya, kalau tidak Pak Haji bukan. Oh, tidak ada begitu. Pak Haji mau duduk, alhamdulillah, tidak mau duduk, belum hidayah dari Allah. Tidak ada yang mengikatnya, hanya Quran dan Sunnah. Hanya Quran dan Sunnah. Nah, kenapa kita seperti itu? Tidak bernaung di yayasan atau apa? Karena memang Nabi SAW katakan, innahu may yash minkum fasayara ikhtilafan katsira.
Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian, maka akan melihat perbedaan yang banyak. Ada kelompok sana, kelompok sini, kelompok itu, ini. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Fa'alaikum bisunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Kalau sudah begitu, wajib kalian berpegang dengan sunnah. Kalau Pak Haji berpegang dengan sunnah, maka kita adalah ahli sunnah. Walaupun kita sendiri di kampung. Walaupun kita sendiri di kampung. Iya. Karena Nabi bilang, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya khalifah setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Gigi dia dengan gigi geraham kalian. Jadi, orang yang berpegang sunnah itu dibilang ahli sunnah. Kayak namanya dia juga Pak, bukan hanya salafi, tapi ahli sunnah. Kenapa? Kenapa dibilang ahli sunnah? Karena dia mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Dia dinamakan juga al-jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka bersatu di atas kelompoknya Rasulullah SAW. Seperti itu Pak. Salafi itu adalah pengikutnya Nabi SAW di bawah naungan Quran dan sunnah Nabi di atas pemahaman sahabat. Tadi itu yang khulafa Rasyidin. Seperti itu. Tidak ada kiasan tertentu yang mengharuskan dia harus begini, harus begitu. Tidak ada. Tidak ada ketuanya kecuali Rasulullah. Di Salafi itu Pak tidak ada ketua. Tidak ada muktamar. Tidak ada untuk memilih ketua. Ketuanya hanya Nabi SAW. Ya, ketika Nabi meninggal, ana faratukum alal haud. Saya menunggu kalian di telaga. Nah, ini nih yang kita cari. Kita tidak perlu mencari penunggu yang lain. Karena Nabi yang bilang, saya menanti kalian di telaga. Dan nanti kita akan digiring semua ke situ. Kalau kita mengikutinya. Seperti itu. Mungkin singkat. Seperti itu. Alhamdulillah. Pak Jurahim, satu saja. Alhamdulillah. Insyaallah. Berarti hari ini Pak mau hadis dulu. Masya Allah, ini yang bikin panjang ini. Masya Allah. Tidak panjang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang belum beriman sehingga aku lebih dicintai daripada kedua orang tua, anaknya dan seluruh manusia. Mari. Senada barangkali. Di 10 surat 9 At-Taubah halaman 190 ayat 20. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang sepasang remaja bercinta-cintaan di pantai utara? Laki-lakinya mengatakan, aku benar-benar mencintai dia. Kalau tidak percaya, balas mendadak. Perempuan juga membalasnya juga. Kalau tidak percaya bahaya ini. Kata perempuan, kekasihnya ini seperti juga itu. Apakah ini dapat digolongkan lebih mencintai kekasihnya daripada ataukah lebih mencintai dari Rasulullah daripada kekasihnya? Apakah ini gombal? Apakah ini gombal? Baik, Masya Allah. Lebih kita harus pahami dulu Pak. Apa makna itu hadis bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan bahkan manusia seluruhnya. Apa maksudnya dulu itu hadis? Maksudnya adalah kita lebih mendahulukan syariat daripada yang lain. Ada syariat bertentangan dengan orang tua. Syariat kita lakukan. Tidak boleh orang tua didahulukan melebihi syariat.
Ada syariat bertentangan dengan anak. Tidak boleh kita dahulukan anak, kita tinggalkan syariat. Wajib syariat dulu. Ya, jangan sampai karena anak kita tinggalkan syariat. Atau ada syariat bertentangan dengan orang banyak. Orang bilang begini, tapi syariat Nabi begini. Harus kita lebih dahulukan ini syariat daripada apa? Orang. Itu maknanya. Itu maknanya. Nah, karena itu tidak boleh dibandingkan dengan tadi itu dua remaja. Mereka tidak ada hubungannya dengan syariat tadi itu. Ya, kau lebih saya cintai daripada siapa? Dia bilang, Pak. Iya. Kalau tidak percaya, bilang tidak. Ini dia berbicara dengan cinta antara berdua, Pak. Bukan dia bandingkan dengan syariat. Kecuali dia bilang, kau lebih saya cintai daripada Nabi Muhammad. Salah, tidak beriman. Ya kan, Pak? Jadi ketiga-tiganya yang mana? Yang benar. Apa itu, Pak? Ketiga-tiganya nih, Pak. Yang mana? Satu apa tadi, Pak? Apakah ini lebih mencintai kekasihnya daripada Rasul? Iya. Atau dia lebih mencintai Rasul daripada kasihnya? Saya sudah bilang, ini tidak dibandingkan dengan Allah dan Rasul, Pak. Kan ini cinta maksiat. Iya, Pak. Ini kan dua remaja ini cinta maksiat, Pak. Kan dilarang berduaan sama perempuan. Nah, dia pergi berduaan. Maksiat ini, Pak. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Karena sudah jelas nih, bukan Rasul ini. Bukan Allah. Maksiat, Pak. Dia berkata begitu di samping saya. Bahaya ini. Kita dengar, kenapa kita tidak bilang? Tidak boleh kau begitu. Alhamdulillah, lain kali jangan pergi duduk sendiri di sana. Nih, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dengan tadi itu cinta yang salah dan cinta yang maksiat. Semoga Allah memberinya hidayah, Pak. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.